Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Sarita dengan NIM 21010150212, kelas A2 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real. Adapun materi yang akan saya bahas terkait dengan barisan konvergen dan pembuktiannya. Nah, adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama itu latar belakang atau penjelasan terkait dengan barisan konvergen, yang kedua definisi barisan konvergen, yang ketiga contoh-contoh yang terkait dalam barisan konvergen dan contoh soal yang akan kita bahas terkait dengan barisan konvergen. Nah, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Nah, barisan konvergen adalah salah satu konsep fundamental dalam matematika. Barisan dalam konteks matematika adalah urutan elemen atau angka yang memiliki hubungan tertentu antara satu elemen dengan elemen berikutnya. Konvergensi dalam barisan mengacu pada perilaku harian saat suku-suku barisan tersebut semakin mendekati suatu nilai tertentu seiring dengan bertambahnya elemen-elemen barisan. Konsep barisan konvergen sangat penting dalam berbagai bidang matematika seperti analisis matematika, teori bilangan, dan probabilitas. Ini juga memiliki aplikasi luas dalam ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Nah, salah satu contoh penerapan barisan konvergen adalah dalam perhitungan limit. Nah, limit sendiri adalah konsep matematika yang mempelajari perilaku suatu fungsi saat variabel pendekat ke suatu nilai tertentu. Barisan konvergen yang sering digunakan untuk membuktikan limit fungsi yaitu ketika suatu barisan suku-suku dari fungsi tersebut konvergen ke suatu nilai. Nah, konvergensi dalam barisan juga memiliki implikasi penting dalam pemahaman sifat-sifat matematika lainnya seperti deret tak hingga, di mana deret tak hingga adalah jumlah dari suatu barisan tak hingga dan keberadaan konvergensi barisan tersebut menentukan apakah deret tersebut memiliki hasil yang terhingga atau tidak. Selain itu, barisan konvergen juga memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti batas superior dan batas inferior, limit superior dan limit inferior. Nah, konvergensi barisan memungkinkan untuk mengidentifikasi batas dan sifat-sifat lain dari himpunan bilangan. Nah, dalam praktiknya, pembuktian konvergensi barisan melibatkan penggunaan definisi formal konvergensi yang sering melibatkan manipulasi aljabar, teori limit, dan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat barisan deret matematika. Nah, bisa ya dilihat di layar bahwa definisi dari barisan konvergen yaitu barisan bilangan real X, atau bisa disimbolkan dengan Xn, dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua N lebih besar dari K berlaku mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, definisi 2.16 ini menyatakan bahwa barisan bilangan real X yang biasa disimbolkan Xn dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan bulat K sedemikian rupa sehingga untuk semua N lebih besar dari K berlaku mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, dalam definisi ini, barisan bilangan real X yang disimbolkan dengan Xn adalah urutan elemen-elemen bilangan real yang diberikan. Konvergensi barisan ini mengacu pada perilaku barisan ketika suku-suku barisan tersebut semakin mendekat bilangan X. Nah, dalam konteks definisi mutlak Xn dikurang X menggambarkan jarak atau selisih antara suku ke N dari barisan dengan bilangan X. Nah, definisi menyatakan bahwa barisan dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, kita dapat menemukan bilangan bulat K tertentu sehingga selisih antara suku ke N dengan X atau mutlak Xn ke X lebih kecil dari epsilon untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K. Nah, dalam kata lain, definisi ini menyiratkan bahwa seiring dengan bertambahnya N, suku-suku barisan semakin mendekati bilangan X dengan ketepatan yang semakin besar. Konvergensi barisan menunjukkan bahwa barisan memiliki batas atau nilai yang ditentukan oleh bilangan X. Nah, untuk membuktikan bahwa barisan X atau yang biasa disimpulkan dengan Xn konvergen ke bilangan X berdasarkan definisi tersebut, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan bulat K hingga mutlak Xn kurang X
lebih kecil dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari k. Nah, pertama-tama kita pilih epsilon yang lebih besar dari 0 yang diberikan. Kemudian kita perlu menemukan bilangan bulat k tertentu yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, dalam pembuktian ini kita dapat menggunakan pendekatan dengan memperhatikan batas barisan. Jika suatu barisan konvergen, maka batasnya akan mendekati X. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan batas sebagai referensi untuk memilih K. Nah, kita misalkan L sebagai batas dari barisan X atau yang biasa bisa disimbolkan Xn saat n mendekati tak terhingga, dengan kata lain limit n Xn saat n mendekati tak hingga sama dengan L. Dalam kasus ini kita tahu bahwa untuk epsilon per 2 lebih besar dari 0, ada bilangan bulat n sedemikian rupa sehingga mutlak Xn kurang L lebih kecil dari epsilon dibagi epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar dari n berdasarkan definisi batas. Nah, kemudian kita memilih bilangan bulat k yang sama dengan n. Dengan demikian, untuk setiap n lebih besar dari k, kita memiliki mutlak xn dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita bisa menyimpulkan bahwa mutlak xn dikurang x sama dengan mutlak xn dikurang L ditambah L dikurang x lebih kecil dari mutlak xn kurang L ditambah mutlak L dikurang x lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, dengan demikian kita telah membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan bulat k sehingga mutlak xn dikurang x lebih kecil dari epsilon untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k. Nah, dengan demikian berdasarkan definisi 2.1.6 kita dapat menyimpulkan bahwa barisan bilangan real x sama atau yang bisa disimpulkan xn konvergen ke bilangan x. Selanjutnya terkait dengan contoh yang termasuk dalam barisan konvergen. Yang pertama itu barisan konstan. Nah, misalkan kita memiliki barisan konstan dengan suku pertama atau A itu 3, barisan ini akan menjadi 3,3,3,3,3, seterusnya. Dan barisan ini konvergen ke nilai 3 karena setiap suku memiliki nilai yang sama. Yang kedua itu barisan pecahan. Nah, misalkan kita memiliki barisan pecahan dengan suku pertama itu 1 dan suku selanjutnya adalah setengah dari suku sebelumnya. Barisan ini akan menjadi 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, seterusnya. Nah, barisan ini konvergen ke nilai 0 karena setiap suku semakin mendekati nilai 0. Adapun yang ketiga itu barisan akar pangkat 2. Nah, misalkan kita memiliki barisan akar pangkat 2 dengan suku pertama itu 4 dan suku selanjutnya adalah akar pangkat 2 dari suku sebelumnya, barisan ini akan menjadi 4, akar 4, akar dalam kurung akar 4, akar dalam kurung akar 4, seterusnya. Dan barisan ini konvergen ke nilai 2 karena setiap suku semakin mendekati nilai 2. Nah, yang keempat itu barisan kosinus. Misalkan kita memiliki barisan kosinus dengan suku pertama itu 1. Barisan ini akan menjadi 1, cos 1, cos dalam kurung cos 1, cos dalam kurung cos 1, seterusnya. Dan barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap yang sekitar 0,739085 karena setiap suku akan semakin mendekati nilai tersebut. Nah, yang kelima itu barisan len n. Misalkan kita memiliki barisan len n dengan suku pertama len 1, barisan ini akan menjadi len 1, len 2, len 3, len 4, len 5, seterusnya. Dan barisan ini konvergen ke nilai tak hingga karena fungsi len x tumbuh tanpa batas saat x mendekati tak hingga. Nah, yang keenam itu barisan eksponensial. Misalkan kita memiliki barisan eksponensial dengan suku pertama itu 2 dan pangkatnya itu 0,5. Barisan ini akan menjadi 2,2 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2 akar 2, 2 akar 2, akar 2, akar 2, seterusnya. Barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap karena setiap suku adalah akar pangkat 2 dari suku sebelumnya. Selanjutnya itu barisan Fibonacci modifikasi. Misalkan
kita memiliki barisan Fibonacci modifikasi dengan suku pertama itu 2 dan suku kedua itu 3, maka barisan ini akan menjadi 2, 3, 5, 8, 13, 21. Barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap karena setiap suku adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Selanjutnya itu barisan logaritmik. Misalkan kita memiliki barisan logaritmik dengan suku pertama itu 1 dan barisan 0,5 dan basis B itu 0,5. Barisan ini akan menjadi 1, log 0,5 1, log 0,5 dalam kurung log 0,5 kali 1, seterusnya. Barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap karena setiap suku adalah logaritma hasil basis 0,5 dari suku sebelumnya. Adapun selanjutnya itu barisan pangkat. Misal kita memiliki barisan pangkat dengan suku pertama itu 2 dan pangkat n-nya itu 3, barisan ini akan menjadi 2,8, 64, 512, seterusnya. Dan barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap karena setiap suku adalah hasil pangkat 3 dari suku sebelumnya. Adapun yang terakhir adalah barisan harmonik modifikasi. Misalkan kita memiliki barisan harmonik modifikasi dengan suku pertama itu 1 dan suku kedua itu 1/2, barisan ini akan menjadi 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, seterusnya. Barisan ini konvergen ke suatu nilai tetap karena setiap suku adalah kebalikan dari bilangan bulat positif. Nah, perlu kita perhatikan bahwa dalam beberapa contoh barisan konvergen dapat memiliki nilai tetap yang dituju. Sementara dalam contoh lain mereka dapat konvergen ke suatu nilai tak hingga atau suatu nilai tetap lainnya. Mungkin ini hanya sebagian contoh dari yang bisa dikatakan barisan konvergen. Mungkin contoh lain bisa teman-teman peroleh dari referensi lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk contoh terkait dengan barisan konvergen. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soal. Nah, adapun soal yang ada di sini yaitu dalam bagian ini gunakan pengetahuan untuk membuktikan barisan konvergen berikut. T sama dengan 2,1,3 per 2,1,4 per 3,1,5 per 4 dan seterusnya. Nah, adapun untuk menjawabnya itu untuk membuktikan bahwa barisan T itu sama dengan 2,1,3 per 2,1,4 per 3,1,5 per 4, seterusnya konvergen, kita perlu menunjukkan bahwa barisan ini memenuhi definisi konvergensi. Nah, definisi konvergensi tadi kita sudah pelajari yang menyatakan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 harus ada bilangan bulat K sehingga mutlak Tn dikurang X lebih kecil dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari K, di mana Tn adalah suku Kn dalam barisan dan X adalah batas yang diharapkan. Nah, dalam kasus ini kita perhatikan bahwa barisan T memiliki pola yang berulang, yaitu elemen-elemen di posisi ganjil adalah 1. Nah, sementara elemen-elemen di posisi genap adalah pecahan dengan pembilang yang bertambah 1 setiap kalinya. Misalnya elemen-elemen di posisi ganjil dinyatakan sebagai AN sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen di posisi genap dinyatakan sebagai BN, yaitu N ditambah 1 dibagi N. Kita dapat menghubungkan kedua pola ini untuk membentuk barisan T secara keseluruhan, yaitu T sama dengan 2,1,3 per 2, 1,4 per 3, 1,5 per 4, dan seterusnya. Mohon maaf. Sekarang kita perlu mencari batas yang diharapkan untuk X. Untuk melakukannya, kita perhatikan bahwa elemen-elemen barisan ini semakin mendekati bilangan 1 saat N cenderung tak terhingga. Dengan demikian, kita dapat berasumsi bahwa X itu sama dengan 1. Selanjutnya, kita perlu membuktikan bahwa barisan T itu konvergen ke 1 berdasarkan definisi konvergensi. Nah, pertama, yang kita lakukan adalah kita pilih epsilon lebih besar dari 0 yang diberikan. Kemudian kita perlu menemukan bilangan bulat K tertentu yang memenuhi kondisi mutlak Tn dikurang 1 lebih kecil dari epsilon untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K. Nah, dalam kasus ini kita dapat memperhatikan bahwa jika n adalah bilangan bulat positif genap, maka Tn sama dengan n tambah 1 per n. Sedangkan jika n adalah bilangan bulat positif ganjil, maka Tn sama dengan 1. Nah, sehingga untuk n yang genap, kita peroleh itu mutlak Tn dikurang 1 sama dengan mutlak n tambah 1 per
N dikurang 1 sama dengan 1 per N, dan untuk N yang ganjil yaitu mutlak Tn dikurang 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa untuk setiap N yang lebih besar dari 2, step per N itu lebih kecil dari 1 per N dikurang 1 lebih kecil dari seterusnya sampai lebih kecil dari 1. Jadi kita dapat memilih bahwa K itu sama dengan 2 sebagai bilangan bulat yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, dengan demikian untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K, kita memiliki mutlak Tn dikurang 1 lebih kecil dari seper N lebih kecil dari seper K yang lebih kecil dari epsilon. Nah, dalam hal ini kita telah menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, ada bilangan bulat K sama dengan 2, sehingga Tn dikurang 1 lebih kecil dari epsilon untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K. Oleh karena itu, berdasarkan definisi konvergensi, barisan T sama dengan 2,1, 3/2,1,4/3,1,5/4 seterusnya konvergen ke bilangan 1. Dengan demikian kita telah membuktikan bahwa barisan T itu yang terdiri dari 2,1,3/2,1,4/3,1,5/4 adalah konvergen dengan batas X sama dengan 1 berdasarkan definisi konvergensi. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.